Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop terakhir dari Injil Markus bab 11 dengan judul perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan tua-tua ini ini orang yang tipikal banyak orang saat ini ya, yang merasa dirinya suci, tahu agama, tahu ayat-ayat, hafal ayat-ayat ya, pinter khotbah ya. Tapi mereka otaknya tuh otak curang, licik. Lihat ini. Yesus kan ditanya, "Dari manakah kau memiliki kuasa-kuasa itu ya? Dengan kuasa manakah kau melakukan? Dan dari manakah, siapakah yang memberi kau kuasa itu?" Ini orang ini belaga bego ya. Mungkin memang bego betul ya. Mereka ini orang-orang curang ini. Ini ahli-ahli Taurat dan tua-tua, imam-imam kepala ya. Untung Yesus pinter. Makanya rekan semua, kita juga harus pintar seperti Tuhan Yesus. Jangan bodoh. Ya, kita semua berawal dari bodoh, nggak apa-apa. Tapi kita belajar jadi pintar. Kita belajar dari siapa? Dari guru kita yang sebenarnya, Tuhan Yesus. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, "Hendaklah kamu pintar seperti ular, atau cerdik seperti ular, tapi lembut seperti merpati." Supaya ketika kita menghadapi orang-orang yang licik ini, kita tidak dibodoh-bodohi. Kita tidak dicurangi. Karena orang-orang seperti ini pintar ngomong nih. Pintar ngomong. Tapi untungnya Yesus Tuhan ya, jelas tahu, lebih pintar lah, jauh lebih pintar, nggak sebanding orang-orang ini ya. Dibandingkan manusia Tuhan ini ya, pintar Yesus, nggak mau kalah. Oke, kamu tanya itu, kamu jawab dulu pertanyaan saya. Dari manakah baptisan Yohanes itu? Dari surga atau dari manusia? Ayo jawab. Lalu mereka mikir-mikir, kalau dari kita dari surga, lalu kenapa kamu gak percaya? Itu dari surga, ya benar dari surga, ya percayalah pada Yohanes. Padahal Yohanes itu mengatakan hal-hal mengenai Yesus. Jadi dengan kata lain, kalau percaya Yohanes ya harus percaya kepada Yesus ya. Tapi mereka nggak mau percaya kepada Yesus, makanya tidak mau mengatakan bahwa baptisan Yohanes itu dari surga. Jadi mereka mengatakan apa? Enggak, jangan. Tetapi apakah masa kita katakan dari manusia kan? Kalau dikatakan bahwa baptisan Yohanes dari manusia, mereka ini juga takut pada orang banyak. Karena Yohanes tuh orang yang benar-benar jujur, nggak mungkin menipu. Yohanes mengatakan itu dari Tuhan ya, membaptis
dikirim oleh Tuhan, jadi dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau mengatakan dari manusia, nanti orang-orang ini akan dilempari batu oleh pengikutnya Yohanes. Jadi mereka mati kutu ya, maju kena, mundur kena, jawab ini kena, jawab itu kena. Dasarnya orang penipu ya. Dia mau menipu bagaimanapun ketahuan bohongnya. Meskipun mereka merancangkan siasat sepakat untuk mengatakan hal-hal kebohongan, mereka akan ketahuan bohongnya. Makanya ada peribahasa, pembohong itu harus selama-lamanya mengingat-ingatnya. Karena kalau nggak mengingat-ingat, nanti mereka ketahuan bohongnya. Kalau kemarin mengatakan ini A, kok sekarang mengatakan B, ketahuan bohongnya kamu. Kalau mengatakan jujur ya, kapanpun yang mengatakannya jujur ya, kita nggak terlalu banyak harus ingat-ingat ya. Kalau orang yang tukang bohong, oh kepada si A saya mengatakan ini, pada si B juga harus saya mengatakan ini, supaya konsisten ya. Kalau kita orang jujur, kita nggak perlu banyak mengingat ya. Pokoknya kita mengatakan apa adanya kepada siapapun, saya mengatakan apa adanya. Jadi saya nggak perlu mengingat-ingat terlalu banyak ya. Ya, untunglah Tuhan Yesus pintar. Jadi karena mereka mengatakan kami tidak tahu dari mana baptisan Yohanes. Yesus tuh tidak terlalu ini ya, jangan terlalu baik ya. Yesus tidak terlalu baik, artinya tidak mau diperalat, dimanfaatkan oleh orang-orang curang ya. Makanya itu saudara, kalau kita nih kadang orang baik itu sering dimanfaatkan oleh orang-orang curang, orang-orang licik ya. Maka jangan terlalu baik ya. Baik itu tetap harus, tapi lihat situasi yang kepada orang-orang licik atau penipu, kita jangan terlalu baik pada mereka. Dalam arti jangan mau dimanfaatkan mereka ya. Jangan mau dimanfaatkan artinya ya. Kalau kita terlalu baik pada mereka, mau dimanfaatkan seperti kita bodoh, orang bodoh gitu ya. Ibaratnya kita memberikan roti kepada anjing ya. Nanti setelah rotinya habis, kita diterkam pula oleh anjing itu. Atau oleh harimau itu, atau oleh kucing itu. Kita memberi roti kepada kucing liar gitu. Kita rotinya udah habis, kucingnya menerkam kita, dia pikir kita masih punya roti ya. Jadi maksudnya itu ya, kalau terhadap orang yang licik kita juga harus pintar seperti ular. Tapi terhadap orang yang jujur, lemah, miskin, tersingkir, difabel, kita harus lembut seperti merpati. Kita harus menolong mereka. Bahkan kita harus berkorban bagi orang-orang yang miskin, lemah, tersingkir, difabel, dan kaum yang tertindas. Jadi Yesus di sini tidak mau mengatakan dari kuasa manakah. Toh dikatakan pun akan tidak percaya mereka. Kalau Yesus mengatakan, ya udah, kuasa saya itu dari Tuhan. Saya nggak percaya. Ya udah, akhirnya nggak percaya juga kan akhirnya. Percuma dikatakan, diberitahu juga nggak akan percaya sih orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini. Meskipun Yesus berkata jujur, mereka nggak akan percaya. Makanya ya sudah, ini orang kayak kalian ini sudah, saya juga tidak akan mengatakan. Saya juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Ini akhir dari bab 11. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan bab 12 dari Injil Markus. Terima kasih. Sampai jumpa di bab 12. Tuhan Yesus berkati kita semua.